Salam. Oh, halo, salam berjumpa kembali bersama saya Singa Bali Filosof Konyol dalam Macarya Hitam. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini, saya ingin hari ini kalian selalu dalam keadaan berbahagia, penuh dengan keberlimpahan, dan sehat selalu. Baiklah, hari ini saya ingin berbagi tentang penjelasan atau menjelaskan tentang apa itu pranayama secara lebih mendetail. Karena beberapa dari teman-teman ada yang masuk inbox bertanya tentang pranayama dan ingin penjelasan yang lebih dalam, lebih jauh tentang pranayama. Ada beberapa pertanyaan yang mendominasi ya. Yang pertama mereka bertanya seperti ini. Bli, apakah ketika saya berlatih olah napas, pranayama atau black pranayama yang Bli ajarkan nantinya tidak bertentangan dengan pembelajaran-pembelajaran olah nafas yang pernah saya lakukan sebelumnya? Kemudian yang kedua, mereka menanyakan apakah latihan olah napas yang saya akan dapatkan nanti tidak akan mengganggu atau berpengaruh buruk terhadap diri saya. Dan yang ketiga, mereka menanyakan tentang apakah olah napas ini nantinya tidak bertentangan dengan keyakinan atau agama yang sedang atau yang mereka anut saat ini. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat logis, ya, sangat logis dipertanyakan karena memang seperti itulah seharusnya kita ketika kita ingin memulai suatu pembelajaran atau ingin belajar sesuatu. Saya ingin menjawab satu persatu pertanyaan ini. Ya. Yang pertama, apakah olah napas ini tidak akan bertentangan ya dengan pembelajaran olah napas yang pernah saya lakukan sebelumnya? Atau apakah olah napas di dalam pranayama yang Beli ajarkan tidak akan bertentangan dengan olah napas yang pernah saya pelajari sebelumnya? Pada dasarnya, teknik olah napas apapun juga itu adalah baik. Saya sangat yakin tujuan dari orang mengajarkan olah nafas, siapapun itu, pasti memiliki tujuan yang baik. Hanya saja, kebanyakan dari mereka tidak atau kurang memahami pola-pola dalam olah napas, sehingga mereka tanpa disadari melakukan suatu kesalahan. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya telah banyak berdiskusi dengan teman-teman, belajar dari mereka tentang teknik-teknik olah nafas yang ada. Pro dan kontra tentang ini akan mempengaruhi atau tidak itu terjadi. Tetapi saya pribadi, saya memiliki kesimpulan yang berbeda. Saya memiliki sebuah kesimpulan bahwa kita ketika melatih olah nafas satu,
kemudian kita mencoba melatih teknik olah nafas yang lainnya, selama ini dilakukan dengan cara yang baik dan benar, saya pastikan ini aman untuk dilakukan. Tetapi ada satu hal yang terjadi di luar sana, ya, bahwa banyak sekali ilmu-ilmu tradisi yang ada di Indonesia, ya, yang mengajarkan tentang olah nafas, ya, yang mengajarkan tentang pranayama, ya. Mereka memberikan sugesti-sugesti yang kurang baik terhadap murid-muridnya. Satu contoh misalnya, ketika kamu belajar ilmu ini, kamu tidak boleh mempelajari ilmu yang lain selain yang dari pembelajaran dari saya. Kalau kamu belajar ilmu yang lain, maka akan terjadi hal-hal, misalnya kedua orangmu secara mendadak meninggal, rezekimu tiba-tiba menjadi sulit atau seret, ya, atau kamu akan celaka. Bahasa-bahasa ini sungguh sangat menyedihkan kalau saya lihat. Karena ini adalah satu cara pembodohan terhadap orang-orang yang justru ingin belajar dengan baik tentang pranayama atau olah nafas. Saya hanya berharap mereka mulai merubah cara berpikirnya, merubah cara pengajarannya, bahwa seharusnya kita tidak melakukan pembodohan terhadap orang-orang yang belajar pada kita. Jadi, jawaban saya, ya, tentang apakah itu akan berpengaruh terhadap akan bertentangan terhadap ilmu yang sebelumnya, saya katakan tidak, selama Anda benar dalam melakukannya. Tetapi akan menjadi bertentangan ketika Anda salah dalam melakukannya. Lanjut, saya akan menjawab tentang apakah ini akan bisa berefek buruk terhadap diri saya. Melatih pranayama akan berbeda dengan melatih olah napas biasa. Pranayama yang saya ajarkan, ini yang saya maksudkan, memberikan pembelajaran tidak hanya untuk kebaikan fisik, tetapi juga untuk memberikan kebaikan mental dan spiritual. Saya berprinsip bahwa di dalam diri manusia, untuk menjadi manusia sejati, mereka harus melatih ketiga hal atau ketiga komponen di dalam dirinya, yaitu mind, body, and soul. Sehingga mereka harus melatih dirinya, ya, dengan baik, yaitu dengan melatih fisik, mental, dan spiritual. Artinya, ketika kita melakukannya dengan baik, dengan benar, dengan aman, karena dibimbing oleh orang-orang yang memang sudah memahami dengan baik cara melakukan pranayama yang akan saya ajarkan, saya sangat yakin efek-efek buruk tidak akan terjadi. Bahkan kemungkinan efek-efek buruk yang sebelumnya telah terjadi bisa diperbaiki dalam teknik-teknik olah nafas yang akan saya berikan ke depannya. Karena di sini saya tidak akan menutup-nutupi apapun juga.
efek dari satu teknik ke teknik lainnya terhadap teknik-teknik olah napas yang akan saya berikan. Jadi, itulah jawabannya untuk apakah olah napas ini bisa berakibat buruk terhadap diri Anda atau tidak. Saya katakan selama dibimbing oleh orang yang benar, dilatih dengan cara yang baik dan benar, saya pastikan ini aman. Lanjut, kita akan membahas tentang apakah pranayama ini akan bertentangan dengan keyakinan atau agama-agama tertentu. Untuk menjawab ini, saya tidak akan memberikan jawaban yang pasti. Saya ingin Anda melakukan analisa sendiri, Anda melakukan riset sendiri, ya. Apakah ini bertentangan atau tidak? Mengapa saya menjawab dengan cara seperti itu? Karena saya di sini merasa saya bukan ahli agama. Sama sekali saya bukan ahli agama. Saya hanya orang yang mengetahui sedikit tentang pranayama. Ada beberapa pengalaman yang saya dapati dari saya berlatih. Inilah yang ingin saya bagikan terhadap rekan-rekan atau saudara-saudara saya, agar kedepannya apa yang saya miliki sedikit ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Saya akan bercerita sedikit ya tentang pranayama. Pranayama itu tidak beda dengan ilmu-ilmu tradisi yang ada di Nusantara. Di sini saya ingin menekankan bahwa sebenarnya pranayama itu bukanlah agama. Pranayama lebih pada sebuah tradisi atau kebiasaan, ya, atau sebuah teknik yang didapat dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Saya beri contoh misalnya di Bali ada teknik-teknik olah nafas ya yang dilakukan oleh perguruan misalnya bernama Cakrabuana atau fokus semesta. Kemudian di Jawa ada Satria Nusantara. Kemudian ada lagi Pancadaya, Sabta Pesona, dan lain sebagainya. Mereka semua memberikan pembelajaran tentang olah napas sebagai dasar. Salah satu dasar untuk melatih kemampuan fisiknya. Pertanyaan saya, apakah itu agama? Saya yakin tidak. Semua itu bukanlah agama. Teknik-teknik yang mereka lakukan, teknik yang mereka ajarkan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Lalu kenapa menjadi terkesan itu adalah agama? Rahasianya adalah ketika Anda belajar pada perguruan tertentu yang mengajarkan tentang olah napas, kemudian pada saat berlatih, Anda diberikan bacaan-bacaan tertentu, ya, yang berisi tentang sugesti-sugesti tertentu, bahasa-bahasa tertentu, ya, yang mereka ambil mungkin dari kitab-kitab suci mereka. Inilah yang menyebabkan suatu perguruan dengan perguruan lainnya terkesan berbau seolah-olah itu adalah
agama atau pembelajaran yang diambil dari agamanya. Olah napasnya sendiri itu bukan agama, tetapi bacaan-bacaan yang diberikan, rapalan-rapalan yang diberikan, ya, ini yang menyebabkan pembelajaran itu menjadi berbau seolah-olah itu adalah milik agama tertentu. Mudah-mudahan Anda setuju dengan pemikiran saya ini, karena ini objektif dari saya. Ya. Lalu, dengan pemahaman seperti itu, pranayama sendiri tumbuh dan berkembang kebetulan di daerah atau di wilayah yang mayoritas mereka menganut ajaran Hindu atau Buddha. Ya. Selain memang ada agama-agama lain di sana yang mereka menyebut dirinya sekte ini, dan lain sebagainya. Banyak sekali ada agama. Dan mereka semua melakukan teknik olah napas yang mereka sebut dengan pranayama. Lalu apakah pranayamanya sendiri itu agama? Saya rasa tidak. Mari kita kupas, apa itu pranayama? Pranayama sendiri berasal dari kata prana dan yama. Sekali lagi, dari kata prana dan yama. Sebenarnya lah terjadi salah kaprah dalam pemahaman orang-orang di luar sana tentang pranayama itu sendiri. Mereka hanya berpikir pranayama itu adalah sebuah teknik olah napas. Padahal sebenarnya tidak seperti itu adanya. Pranayama terdiri dari dua kata. Yang pertama, prana. Prana sendiri berarti energi. Prana sendiri berarti energi yang ada dalam diri manusia. Energi. Ada yang mengatakan itu adalah energi kehidupan atau life energy. Sebagian lagi mengatakan itu energi A, B, C, sampai Z. Ya, banyak sekali namanya di luar sana. Tetapi dia adalah energi. Energi adalah energi. Apakah dia positif, apakah dia negatif? Saya rasa tidak ada. Dia bukan energi positif, dia juga tidak energi negatif. Karena menurut saya tidak ada itu energi positif dan energi negatif. Ya, yang menjadikan itu baik atau buruk adalah pikiran kita. Energi itu sifatnya statis, diam di dalam diri manusia. Yang mengendalikannya adalah pikiran manusia itu sendiri. Kembali ke prana. Prana adalah energi yang ada di dalam tubuh manusia. Saya sendiri mengatakan bahwa prana itu adalah energi potensial yang ada di dalam seluruh manusia. Siapapun dia, mau dia perempuan atau laki-laki, mau dia anak-anak atau orang dewasa, bahkan orang tua, orang yang sehat, orang yang sakit, semua memiliki energi prana dalam dirinya atau energi potensial dalam dirinya. Ya. Jadi bukan energi prana, tapi energi potensial dalam dirinya. Hanya saja ada orang yang mampu mempergunakan energi ini, ya, membangkitkannya menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa, ya, sehingga bisa digunakan untuk penyembuhan, dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi, bisa digunakan untuk meningkatkan imun dalam tubuh atau kekebalan tubuh, bahkan bisa membangkitkan
kecerdasan-kecerdasan, ya, baik itu yang sifatnya fisik dan spiritual. Membuat mental kita juga menjadi sangat tangguh dan kuat. Dengan ketika mereka bisa mengendalikan energi tersebut, ya, membangkitkan dan mengendalikan energi tersebut. Tetapi ternyata ada juga orang yang sama sekali tidak tahu bahwa di dalam dirinya ada sebuah energi yang luar biasa, energi potensial yang luar biasa, ya, yang bisa membantu mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau kebutuhan-kebutuhan yang ia butuhkan dalam kehidupan mereka di dunia. Itu tadi prana, yang berarti energi. Kemudian yama. Kata keduanya adalah yama. Yama kalau diartikan secara harfiah, ya, kalau di bahasa Inggris mungkin itu istilahnya rule. Rule itu aturan. Mungkin bisa diartikan sebagai mengatur dan lain sebagainya. Jadi mengatur, memanipulasi, mengolah, ya, dan lain sebagainya. Jadi pranayama sebenarnya adalah mengatur energi atau mengolah energi atau memanipulasi energi. Lebih pada energi. Pranayama adalah mengolah energinya. Ini yang saya maksud dengan kesalahkaprahan. Salah satu cara untuk mengolah energinya adalah dengan cara melatih nafas kita, memanipulasi nafas kita, ya, sehingga membentuk pola-pola tertentu yang bisa membangkitkan energi potensial itu menjadi efektif, bisa membantu kehidupan kita. Bagaimana? Semoga penjelasan saya tentang pranayama itu bisa sinkron dengan pikiran Anda, karena ini objektif dari saya. Jadi pranayama sebenarnya adalah teknik untuk mengolah atau mengatur energi. Salah satu caranya adalah dengan cara melatih olah napas. Cara lainnya adalah agar energi itu semakin bangkit, semakin besar, dan mengendalikan energi itu dengan baik adalah dengan melatih meditasi. Karena meditasi melatih mental dan spiritual kita, sehingga pikiran kita mampu mengendalikan energi-energi yang telah kita bangkitkan tersebut. Itulah sebabnya di dalam satu proses olah napas yang melatih tentang pranayama ini selalu diselingi dengan masa kumbhaka atau menahan napas atau diam, hening, kosong, karena pada posisi itu adalah kondisi meditatif, ya. Begitu kita melatih napas kita, tarik, hembus, tarik, hembus, tarik, hembus, tarik, hembus, kita akan secara berangsur-angsur dibawa masuk ke dalam kondisi meditatif. Karena pada saat itu otak kita terjadi hiperventilasi di sana. Yaitu masa di mana otak kita mendapat asupan oksigen yang lebih, bahkan berlebihan, sehingga gelombang otak menjadi turun. Apa itu kondisi meditatif? Ya, kondisi meditatif adalah kondisi di mana gelombang otak mendapat asupan oksigen yang cukup sehingga menjadi rileks, tenang, nyaman, ya. Kemudian gelombang otak menjadi turun. Saat inilah otak kita sedang menjadi sangat kreatif. Jadi kondisi meditatif adalah kondisi di mana otak kita menjadi lebih kreatif. Ya. Untuk apa? Untuk
mengolah energi yang sudah kita bangkitkan tersebut. Inilah gunanya berlatih pranayama. Inilah gunanya kenapa kita harus melatih olah nafas dan meditasi. Karena di kondisi meditatif ini, sugesti-sugesti bisa masuk menembus bawah sadar kita langsung, dan inilah yang akan mengirim sinyal ke alam semesta untuk memenuhi semua apa yang menjadi tujuan kita melatih pranayama tersebut. Sekali lagi, pranayama hanyalah sebuah tradisi. Pranayama adalah sebuah teknik yang dilakukan oleh orang-orang ya, untuk bisa membawa dirinya ke kondisi meditatif tadi, ya, di mana kondisi otak menjadi kreatif sehingga dia mampu mengendalikan atau memanfaatkan dan memberdayakan energi potensial yang ada dalam dirinya. Jika penjelasan saya seperti itu, menurut Anda, apakah pranayama itu sebuah agama? Jawab sendiri, tidak usah dijawab ya. Saya juga tidak mau menjawab karena ini berkaitan dengan keyakinan dalam diri. Ini berkaitan dengan ajaran-ajaran suci. Saya tidak mau terlibat dalam hal itu, saya hanya melatih pranayama saja. Itulah penjelasan saya tentang ketiga pertanyaan tadi. Semoga bisa melengkapi apa penjelasan saya di depan sebelumnya. Dan Anda mulai tertarik untuk belajar pranayama, terutama black pranayama dan black meditasi yang akan kami bagikan kepada Anda semua. Bersama saya, Singa Bali Filosof Konyol, dalam Acarya Hitam. Salam Om.